saya Gusna Sindiwora. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 220507672. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang folklore bukan lisan serta folklore yang terbagi menjadi dua, yaitu folklore material dan imaterial. Penasaran? Nantikan video berikutnya. Yang pertama ada pengertian folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan merupakan tradisi-tradisi zaman dahulu yang berupa benda, suara, dan gerak yang masih bertahan dan masih dipergunakan sampai sekarang. Karena inti folklore adalah cerita, maka benda-benda yang termasuk folklore pun pasti ada ceritanya, mengapa demikian dan mengapa begitu, baik dari bahannya, cara pembuatannya, bentuknya, tujuan pembuatannya, keberadaannya, dan mungkin peristiwa yang menyebabkan munculnya folklore benda tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Secara garis besar, folklore lisan itu terbagi menjadi dua, yaitu folklore material dan folklore imaterial. Yang pertama, folklore material. Ada bagian-bagiannya, yaitu ada arsitektur rakyat. Yang dimaksud arsitektur rakyat adalah bentuk-bentuk bangunan. Biasanya setiap suku di Indonesia memiliki bentuk bangunan dan nama bangunannya masing-masing. Seperti pada masyarakat Sunda, jadi nama-nama arsitektur rumah Sunda berdasarkan pada bentuk atapnya. Yang berikutnya, seni kerajinan tangan. Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang sangat kreatif, ulet dan rajin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia di daerahnya masing-masing. Mereka mengolahnya sehingga lahirlah kerajinan-kerajinan tangan dari berbagai bahan, bentuk, dan manfaat. Tetapi tidak semua kerajinan tangan termasuk folklore. Kerajinan tangan yang termasuk folklore adalah kerajinan tangan yang merupakan warisan leluhur daerah setempat dan menjadi ciri khas tempat tersebut. Yang berikutnya ada pakaian dan perhiasan. Pakaian atau sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang kedua setelah pangan. Manusia setelah dapat memenuhi kebutuhan pangan, maka akan memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sandang. Setelah itu baru pangan. Kebutuhan pakaian bukan hanya untuk melindungi badan dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca malam. Yang berikutnya ada makanan dan minuman tradisional. Kebutuhan pokok manusia yang pertama dan sangat penting untuk dipenuhi adalah kebutuhan pangan, karena pangan sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia. Jenis-jenis pangan yang dikonsumsi manusia sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan dan keterampilan mengolahnya, sesuai dengan budayanya masing-masing. Masalah bahan pangan juga sangat bergantung pada kondisi alam, apakah masyarakat tersebut tinggal di daerah pegunungan, persawahan, atau perlautan. Yang berikutnya ada obat-obatan tradisional. Setiap makhluk, seperti hewan dan manusia, sering mengalami gangguan kesehatan. Begitu juga dengan manusia zaman dahulu. Bahkan mungkin manusia purba sekalipun juga pernah sakit. Kemudian, pasti manusia berusaha untuk menyembuhkannya dengan cara berobat dan membuat obat. Untuk membuat obat, bergantung pada ketersediaan bahan. Awalnya mungkin coba-coba atau ketidaksengajaan karena zaman dahulu belum ada ilmu kedokteran dan ilmu farmasi, tetapi mungkin ada petunjuk dari yang gaib. Karena adanya bahan itu, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, maka dapat digunakan sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang folklore bukan lisan. Nantikan di video-video selanjutnya. Bye-bye.